Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Izul Haq Tarif Huzuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori proses. Teori proses adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sesuatu berubah atau berkembang dari waktu ke waktu. Teori ini menekankan pada urutan langkah atau tahapan yang terlibat dalam suatu perubahan. Konsep dasar teori proses yang pertama ada fokus pada bagaimana teori proses tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga bagaimana hasil tersebut dicapai. Ini mencakup pemahaman tentang mekanisme, interaksi, dan dinamika yang terlibat dalam perubahan. Yang kedua ada urutan dan tahapan. Setiap tahap memiliki karakteristik dan fungsi sendiri, dan transisi antar tahap dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Teori proses seringkali melibatkan identifikasi urutan atau tahapan yang berbeda dalam suatu perubahan. Ketiga, ada faktor-faktor pengaruh. Teori proses mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap tahap perubahan. Ini dapat mencakup faktor internal, misalnya motivasi, kemampuan, dan faktor eksternal, misalnya lingkungan dan sumber daya. Yang keempat ada dinamika dan interaksi. Teori proses mengakui bahwa perubahan adalah proses yang dinamis dan interaktif. Tahapan-tahapan dapat saling mempengaruhi dan perubahan dalam satu tahap dapat berdampak pada tahap lainnya. Manfaat teori proses ini yang pertama ada pemahaman yang lebih mendalam. Teori proses membantu kita memahami bagaimana sesuatu yang berubah atau berkembang secara mendalam. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi perubahan dan memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Dua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami proses perubahan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengelola atau memengaruhi perubahan tersebut. Yang ketiga ada pengembangan intervensi yang efektif. Teori proses dapat membantu dalam pengembangan intervensi yang efektif untuk memfasilitasi perubahan yang diinginkan. Dengan memahami tahapan-tahapan perubahan, kita dapat merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan setiap tahap. Selanjutnya ada teori harapan, ekspektasi teori. Mari kita bahas tentang teori harapan. Teori harapan adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi seorang untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh harapan mereka terhadap hasil dari tindakan tersebut. Konsep dasar teori harapan yakni memiliki 3 komponen utama. Satu ada harapan, kedua ada instrumentalitas, yang ketiga ada valensi. Yang pertama harapan. Keyakinan individu bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Ini berkaitan dengan persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada instrumentalitas. Keyakinan individu bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan atau hasil tertentu. Berkaitan dengan persepsi individu tentang hubungan antara kinerja dan hasil. Yang ketiga ada valensi. Nilai atau daya tarik yang diberikan individu pada hasil atau imbalan tertentu. Ini berkaitan dengan seberapa penting atau berharga hasil tersebut bagi individu. Bagaimana teori harapan bekerja? Menurut teori harapan, motivasi seseorang akan tinggi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Mereka percaya bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Mereka menghargai imbalan tersebut. Sebaliknya, motivasi seseorang akan rendah jika salah satu dari ketiga komponen tersebut rendah.
Kesimpulan teori harapan adalah kerangka kerja yang berguna memahami motivasi manusia dengan memahami ketiga komponen teori ini. Selanjutnya ada teori penentuan tujuan, goal setting theory. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968 dan menekankan pentingnya tujuan dalam memotivasi perilaku manusia. Konsep dasar teori penentuan tujuan, teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik, menantang, dan dapat dicapai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Berikut komponen utama dari teori ini. Spesifitas tujuan, goal specification. Tujuan harus jalan dan spesifik, bukan umum atau ambigu. Tujuan yang spesifik memberikan arah yang jelas dan membantu individu untuk fokus pada apa yang perlu mereka lakukan. Tingkat kesulitan tujuan yang menantang tetapi dapat dicapai akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah atau terlalu sulit. Tujuan yang menantang memicu upaya yang lebih besar dan meningkatkan rasa pencapaian. Umpan balik yang teratur tentang kemajuan tujuan sangat penting. Umpan balik membantu individu untuk memantau kinerja mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan tetap termotivasi. Selanjutnya ada penerimaan tujuan. Individu harus menerima dan berkomitmen pada tujuan agar termotivasi untuk mencapainya. Partisipasi dalam penentuan tujuan dapat meningkatkan penerimaan dan komitmen. Komitmen tujuan, goal commitment. Komitmen pada tujuan akan meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana teori penentuan tujuan bekerja? Menurut teori ini, mengarahkan perhatian. Tujuannya adalah membantu individu untuk fokus pada tugas-tugas yang relevan dan mengabaikan gangguan. Selanjutnya ada mengarahkan upaya. Tujuan yang memicu upaya yang lebih besar dan meningkatkan ketekunan. Selanjutnya meningkatkan ketekunan. Tujuan yang jelas dan menantang membantu individu untuk tetap termotivasi dan dalam bertahan menghadapi kesulitan. Selanjutnya cara untuk mengembangkan strategi. Tujuan mendorong individu untuk mengembangkan strategi dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Untuk kesimpulannya, teori penentuan tujuan adalah kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan meningkatkan motivasi dan kinerja. Selanjutnya ada teori penguatan, reinforcement theory. Teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner fokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut diulangi di masa depan. Teori penguatan memiliki beberapa konsep kunci. Pertama ada penguatan, hukuman, dan penghapusan. Penguatan proses di mana konsekuensi dari suatu perilaku meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Penguatan dapat bersifat positif, memberikan sesuatu yang menyenangkan, atau negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada hukuman, punishment, proses di mana konsekuensi dari suatu perilaku menurunkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Hukuman juga dapat bersifat positif, memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau negatif, menghilangkan sesuatu yang menyenangkan. Selanjutnya ada penghapusan, extinction, proses di mana perilaku yang sebelumnya diperkuat menjadi kurang mungkin diulangi karena penguatan tidak lagi diberikan. Ya, ini ada jenis-jenis penguatan dan hukuman. Penguatan positif memberikan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku tertentu sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi.
Contohnya, memberikan pujian kepada seorang karyawan yang menyelesaikan tugas dengan baik. Penguatan negatif memberikan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga menurunkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Contohnya, menghentikan alarm yang berbunyi setelah Anda bangun tidur. Hukuman positif memberikan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga menurunkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Contohnya, memberikan teguran kepada seorang siswa yang berbicara di kelas. Hukuman negatif menghilangkan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga menurunkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Contohnya, mencabut hak istimewa seorang anak karena perilaku yang buruk. Kesimpulannya, teori penguatan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana konsekuensi mempengaruhi perilaku. Selanjutnya ada teori keadilan, equity theory. Teori keadilan yang dikembangkan oleh J. Stacey Adams pada tahun 1963, menjelaskan bagaimana persepsi individu tentang keadilan mempengaruhi motivasi dan kepuasan mereka. Konsep dasar teori keadilan. Teori keadilan berfokus pada perbandingan yang dilakukan individu antara kontribusi, input, dan hasil output. Berikut adalah komponen utama dari teori ini. Inputnya, kontribusi yang diberikan individu dalam suatu situasi seperti usaha, keterampilan, pengalaman, dan pendidikan. Outputnya, hasil yang diterima individu dari situasi tersebut seperti gaji, pengakuan, promosi, dan kepuasan kerja. Perbandingan, proses di mana individu membandingkan rasio input atau output mereka dengan rasio input atau output orang lain. Untuk teori keadilan bekerja, menurut teori ini, individu akan merasa termotivasi ketika mereka merasa bahwa rasio input atau output mereka adil dibandingkan dengan orang lain. Jika mereka merasa tidak adil, mereka akan termotivasi untuk memengaruhi ketidakadilan tersebut. Ada dua jenis ketidakadilan yang dapat dirasakan individu. Ketidakadilan positif. Individu merasa bahwa mereka menerima lebih banyak output daripada input yang mereka berikan dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, ketidakadilan negatif. Individu merasa bahwa mereka menerima lebih sedikit output daripada input yang mereka berikan dibandingkan dengan orang lain. Cara mengatasi ketidakadilan. Ketika individu merasakan ketidakadilan, mereka dapat mengambil berbagai tindakan untuk mengatasinya. Antara lain yaitu mengubah input, mengubah output, mengubah persepsi, mengubah referen, dan keluar dari situasi. Kesimpulan dari teori keadilan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana persepsi keadilan memengaruhi motivasi dan kepuasan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.